Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pelajaran pagi ini yaitu tentang agama Islam. Pembelajaran kali ini untuk kelas 3 kita akan membahas tentang Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Langsung saja, Bapak akan masuk ke materi ya. Untuk materinya itu halaman 19. Bisa kalian simak di halaman 19 ya. Di situ dijelaskan bahwasanya Maha Mengetahui adalah, atau bisa disebut dalam bahasa Arab itu Al-Alim. Al-Alim itu adalah Maha Mengetahui. Artinya adalah Maha Mengetahui, dan itu termasuk dalam Asmaul Husna. Itu adalah Asmaul Husna. Itu apa Bapak? Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah, atau nama-nama baik Allah ya. Saya bacakan sedikit ya. Tahukah kamu apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Dalam Asmaul Husna menunjukkan keagungan dan kebesaran sifat Allah. Asmaul Husna itu ada berapa? Asmaul Husna ada 99. Yang pertama adalah Al-Alim dan As-Sami. Al-Alim salah satunya adalah Al-Alim dan As-Sami adalah salah satu Asmaul Husna. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, itu adalah Al-Alim. Allah juga Maha Mendengar, itu artinya adalah As-Sami dalam bahasa Arab ya. Doa yang kita ucapkan selalu didengar oleh Allah. Ayo kita pelajari dua sifat Allah tersebut. Apa itu? Al-Alim dan As-Sami ya. Untuk kali ini kita akan mempelajari pelajaran Al-Alim. Di minggu depan insya Allah kita akan mempelajari As-Sami ya. Pengertian Al-Alim Bapak akan bacakan sedikit ya. Itu di halaman 20. Halaman 20. Pengertian Al-Alim. Semua Asmaul Husna mengandung sifat kebesaran Allah. Al-Alim termasuk Asmaul Husna. Kita harus mempercayai bahwa Allah itu Al-Alim. Tahukah kamu arti Asmaul Husna Al-Alim yang Bapak ceritakan tadi? Apa itu Al-Alim? Al-Alim adalah berikut pengertian Al-Alim. Al-Alim berasal dari kata ilmun. Ilmun yang berarti adalah, artinya apa? Maha mengetahui. Allah Al-Alim maksudnya adalah Allah Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa? Mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang telah diciptakannya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui ucapan dan perbuatan manusia, apalagi mengetahui setiap gerakan yang ada di darat, laut, udara, dan lain-lain. Allah juga mengetahui apa lagi? Allah mengetahui semua yang telah terjadi dan akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi dari Allah. Karena Allah apa? Allah Maha mengetahui. Karena Allah yang menciptakan kita ya. Maka Allah tahu semuanya tentang kita, yang akan terjadi, yang belum terjadi, semuanya akan Allah telah mengetahui ya. Dalam surah sifat Al-Alim ini juga dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 13. Bunyinya seperti berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwa samii'un alim. Artinya,
Dan kepunyaan Allah lah segala yang ada pada malam dan siang, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surat Al-An'am ayat 6, ayat 13, maaf. Quran surat Al-An'am ayat 13. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui semua yang diciptakannya. Allah juga mengetahui segala rahasia yang ada di alam semesta ini. Allah pun mengetahui semua perbuatan manusia. Pengetahuan yang dimiliki Allah tidak terbatas. Hal sekecil apapun yang telah diciptakan Allah pasti diketahuinya. Perbuatan rahasia manusia juga diketahui oleh Allah. Jika kita berbuat buruk, Allah pasti akan mengetahui. Jika kita tidak melaksanakan perintah Allah, Allah pasti akan mengetahui. Contohnya apa? Kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah, contoh satu, kita tidak sholat 5 waktu, Allah pasti akan mengetahui. Kita menentang orang tua, menentang perintah orang tua, Allah pasti akan mengetahuinya. Ya. Dan yang kedua itu adalah meneladani al-alim. Meneladani gimana maksudnya Bapak? Meneladani al-alim adalah manusia hendaknya selalu berusaha menambah ilmunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan membaca pada saat menerima wahyu pertama. Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali adalah surah Al-Alaq. Dalam surat tersebut, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk membaca. Artinya, kita sebagai kaum muslim juga diperintahkan agar selalu belajar untuk mengetahui segala sesuatu. Bagaimana bunyi surah Al-Alaq? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya seperti apa? Artinya adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang kedua apa? Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari surah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya manusia hidup di dunia ini adalah untuk belajar, karena surah yang turun pertama kali adalah menganjurkan kita, menyuruh kita untuk membaca, ya. Membaca terus itu adalah kunci ilmu, ya. Membaca, rajin membaca ya anak-anak, karena itu adalah kunci ilmu kita supaya menambah wawasan kita, ya. Yang ketiga, perilaku meyakini Asmaul Husna Al-Alim. Jika kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, maka yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama apa? Selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang tercela. Ya, menghindarkan diri dari perbuatan yang tercela itu maksudnya bagaimana Bapak? Jika teman kita ada yang berprasangka buruk, ada yang berbuat jelek kepada kita, ada yang berkata-kata jorok, kita harus menghindarinya, ya. Yang kedua, selalu berperilaku terpuji dimanapun dan kapanpun. Maksudnya berperilaku terpuji bagaimana Bapak? Berperilaku yang baik, yang sopan, yang santun terhadap orang tua, terhadap orang yang
sejajaran dengan kita, terhadap semuanya kita harus sopan dan santun. Ya, itu adalah salah satu sifat yang terpuji. Ya. Yang ketiga, selalu menghindarkan diri dari pikiran dan niatan yang buruk. Ya, kalau diajak teman kita untuk bercerita teman yang satunya atau menjelekkan teman kita yang satunya, jangan mau seperti itu ya, karena itu adalah tidak meyakini perintah Allah, yaitu Al-Alim, bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang lebih mengetahui kecuali Allah. Jadi yang keempat, yang keempat, selalu berusaha menambah ilmu dengan rajin belajar. Ya, intinya seperti itu. Yang keempat ini adalah selalu berusaha menambah ilmu dengan rajin belajar. Kita mumpung masih anak-anak, mumpung masih kecil, jadi lebih giatlah belajar, karena belajar waktu kecil seperti tetesan air di atas batu. Ya, maksudnya bagaimana Bapak? Tetesan air di atas batu sulit masuknya, tetapi kalau sudah dia masuk, dia akan lupa, tidak akan mudah lupa, seperti itu ya. Tetesan air di atas batu itu pasti akan hancur juga batunya, atau lubang juga batunya. Kalau belajar di waktu tua bagaimana Bapak? Belajar di waktu tua seperti menggores air. Bagaimana itu menggores air Bapak? Sampai coba lihat, air itu digores, itu mudah membekas tapi mudah juga hilang. Seperti itulah pelajaran kalau sudah orang tua yang belajar. Bagaimana maksudnya? Mudah diingat, mudah juga hilang, seperti itu ya. Baiklah, terima kasih. Cukup sekian pelajaran pagi ini. Kita lanjut lagi, yaitu ke soal untuk pelajaran pagi ini adalah halaman 21. Ayo berlatih. Yang pertama, Asmaul Husna Al-Alim artinya adalah yang Bapak ceritakan tadi. Apa itu Asmaul Husna Al-Alim? Artinya adalah bla bla bla. Yang kedua, semua perbuatan manusia diketahui oleh siapa? Yang ketiga, hal yang bersifat rahasia sekalipun titik-titik Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, maka harus berhati-hati dalam titik-titik ya. Yang kelima, kita harus menghindari perbuatan yang titik-titik, seperti itu ya. Itu adalah tugas kalian. Bapak tunggu hasilnya. Jangan lupa dikumpulkan Japriyah. Batas waktu sampai nanti malam. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang kurang jelas, Bapak mohon maaf atau bisa langsung ditanyakan.